Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang rasio likuiditas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya, Himatul Alia dengan NIM 22030054. Saya Anggi Dwi Agustin dengan NIM 22030012. Saya Sinta Puspitasari dengan NIM 22030192. Saya Nanis Faizatus dengan NIM 22030224. Baik, langsung saja untuk materi pertama. Baik, di sini ada pengertian likuiditas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, likuiditas adalah perihal yang menggambarkan posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang tepat pada waktu jatuh temponya. Menurut Fred Weston dikutip dari Kashmir 2008-129 menyatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat likuiditas. Yang pertama, mengukur kekuatan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, mengetahui kapasitas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar. Selanjutnya, menaksir skala uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek, perencanaan finansial di masa depan yang terutama berhubungan dengan perencanaan kas dan kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir, mengetahui keadaan dan posisi likuiditas perusahaan masing-masing periode dengan membandingkannya. Selanjutnya, fungsi likuiditas. Yang pertama, media untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, sebagai antisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Yang ketiga, memudahkan nasabah atau bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Yang keempat, sebagai poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis likuiditas. Yang pertama itu ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Di sini ada rumus rasio lancar, yaitu aktiva lancar atau current asset per utang lancar atau current liabilities. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus rasio lancar pada keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2022 sampai 2023. Nah, langsung saja kita hitung. Yang pertama di tahun 2022, yaitu rumusnya rasio lancar sama dengan aktiva lancar per utang lancar. Di situ di tabel tersebut, aktiva lancar ada 54.876.668 per utang lancarnya 30.725.942 rupiah dan hasilnya 1,8. Pada tahun 2023 juga sama, rumusnya juga rasio lancar sama dengan aktiva lancar per utang lancar, yaitu aktiva lancar 63.101.797 per 32.914.504 rupiah dan hasilnya ini 1,9. Nah, pada tabel tersebut, current ratio meningkat dari tahun 2022 hingga 2023. Current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Semakin rendah nilai current ratio, semakin tinggi risiko likuiditas perusahaan. Nah, di sini pada tahun 2023, nilai current ratio adalah 1,9 kali. Yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang
1,9 kali lebih besar dari hutang lancarnya. Nah, di sini selanjutnya juga ada rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar atau utang jangka pendek dengan aktiva tanpa memperhitung nilai sediaan atau inventory. Nah, di sini rumusnya quick ratio atau rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan per total utang lancar. Nah, contoh kasusnya juga sama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2022 sampai 2023. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Mari hitung tahun 2022, rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan per utang lancar. Aktiva lancar pada tahun 2022 itu 54.876.668 dikurangi persediaan. Di sini persediaannya 16.517.373 rupiah dibagi utang lancar 30.725.942 dan hasilnya 1,2. Begitupun juga di tahun 2023. Rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan atau per utang lancar sama dengan di sini pada tahun 2023 aktiva lancarnya 63.101.797 rupiah dikurangi 15.213.497 rupiah per 32.914.504 dan hasilnya 1,5 kali. Nah, pada tabel di atas, quick ratio menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2022 hingga 2023. Quick ratio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek memberikan ukuran bernilai 1,2 kali, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 1,5 kali. Dengan demikian, quick ratio PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat dinyatakan baik karena mengalami kenaikan pada tahun 2023. Nah, selanjutnya ada rasio kas atau kas ratio. Di samping kedua rasio yang sudah dibahas di atas, terkadang perusahaan juga ingin mengukur sebesar-besarnya uang yang benar-benar siap untuk digunakan membayar utangnya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas dibagi total utang lancar dikali 100%. Nah, selanjutnya ada contoh kasus rasio kas pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, pada tahun 2022, di sini ada kas yaitu 25.945.916 rupiah. Ditambah setara kasnya 1.627.501 rupiah. Dibagi utang lancarnya 30.725.942 rupiah dikali 100%, yaitu rasio kasnya 90%. Selanjutnya pada tahun 2023 kasnya ada 28.575.968 rupiah ditambah setara kasnya 2.025.575 rupiah dibagi utang lancarnya 32.914.504 rupiah dikali 100%, hasilnya 93%. Berdasarkan tabel tersebut, kas ratio mengalami peningkatan dan tahun 2022 ke tahun 2023, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar yang segera jatuh tempo dengan menggunakan kas atau setara kas yang dimiliki. Pada tahun 2022, nilai kas ratio sebesar 90%
yang berarti perusahaan memiliki kas sebanyak 90 kali. Dari total kewajiban lancar, pada tahun 2023, nilainya naik menjadi 93%. Dengan demikian, kas ratio PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat dianggap baik karena mengalami peningkatan. Selanjutnya, yaitu ada rasio perputaran kas. Menurut James Ogill, rasio perputaran kas atau cash turnover berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Rumusnya, rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Nah, di sini ada contoh kasus perputaran kas pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 2022, penjualan bersih yaitu Rp110.830.272 dibagi modal kerja bersih yaitu Rp24.150.726 sama dengan perputaran kasnya 5 kali. Pada tahun 2023, penjualan bersihnya ada Rp111.703.611 dibagi modal kerja bersih Rp30.187.293. Hasilnya 4 kali. Berdasarkan tabel tersebut, cash turnover ratio mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022, rasio perputaran kas sebesar 5 kali, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 4 kali. Dengan demikian, cash turnover ratio PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat dianggap kurang baik karena mengalami penurunan. Ini berarti kas yang tertanam dalam aktiva tidak mudah dicairkan dalam waktu singkat, sehingga perusahaan harus bekerja lebih keras dengan jumlah kas yang lebih sedikit. Selanjutnya yaitu inventory to net working capital. Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rumus inventory to NWC sama dengan persediaan dibagi aktiva lancar dikurangi total uang lancar dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2022 sampai 2023. Nah, untuk tahun 2022 yaitu inventory Rp16.517.373 dibagi Rp54.876.668 dikurangi Rp30.725.942 dikali 100% yaitu 68%. Selanjutnya yaitu pada tahun 2023 Rp15.213.497.000 dibagi Rp62.101.797 dikurangi Rp32.914.504 dikali 100% yaitu 50%. Nah, berdasarkan tabel tersebut, inventory to net working capital mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022, nilai inventory to working capital sebesar 68%. Sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 50%. Oleh karena itu, inventory to working capital PT Indofood ini dapat dianggap kurang baik karena mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu ada komponen dasar likuiditas. Angel dan Lange menyatakan bahwa likuiditas memiliki 3 komponen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya guna menjaga tingkat likuiditas dan kestabilan ekonomi perusahaan atau organisasi, yaitu kerapatan, kedalaman, dan resiliensi. Yang pertama yaitu ada kerapatan, merupakan gap
yang terjadi dalam harga yang disetujui dengan harga normal suatu barang. Yang kedua yaitu ada kedalaman, merupakan jumlah ataupun volume produk yang dijual dan dibeli pada tingkat harga tertentu. Yang ketiga yaitu ada resiliensi, adalah kecepatan perubahan harga menuju harga efisiensi secara berlangsungnya penyimpangan ataupun ketidakstabilan harga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.